Nggak bisa. Ya. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jakarta memberikan sebuah solusi untuk mengatasi bencana banjir yang kian meluas hingga Kamis 29 Januari 2026. Dalam keterangannya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa banjir di Jakarta bisa dipangkas hingga 40% dengan melakukan normalisasi terhadap Sungai Ciliwung. Pasalnya, Sungai Ciliwung dinilai memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem drainase Jakarta sehingga penanganannya menjadi prioritas. Pramono dalam keterangannya di Kramat Jati, Jakarta Timur, menekankan jika normalisasi Ciliwung harus dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan. Sebelumnya normalisasi Ciliwung ini sempat terhenti cukup lama sebelum akhirnya Pemprov Jakarta kembali melanjutkan bersama pemerintah pusat. Pernyataan dari Pramono ini didukung dengan keterangan dari Kepala Dinas Sumber Daya Air atau SDA Jakarta, yakni Ika Agustin Ningrum. Ia menyebut jika Sungai Ciliwung merupakan satu dari 13 aliran sungai utama di Jakarta. Namun kontribusinya diketahui paling dominan terhadap kondisi banjir di wilayah setempat. Ia menyebut jika pengendalian di kawasan Ciliwung akan berdampak signifikan terhadap wilayah lain di Jakarta. Adapun dalam paparannya, Pramono merinci normalisasi Ciliwung dibagi menjadi dua segmen utama. Segmen pertama dari pintu air Manggarai hingga MT Haryono sepanjang 7 km, sementara segmen kedua dari MT Haryono hingga TB Simatupang sepanjang 12,89 km. Secara keseluruhan panjang normalisasi di ruas Ciliwung itu mencapai 33,69 km dengan realisasi penurunan yang telah mencapai 17,14 km. Sebagai informasi, proyek normalisasi ini merupakan hasil sinergi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat. Pembebasan lahan dilakukan oleh Pemprov Jakarta, sementara untuk pembangunan tanggul akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek ini nantinya diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak nyata dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta. Rekan-rekan sekalian, kita baru saja menyaksikan dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung. Ini adalah bagian untuk mengatasi banjir jangka menengah yang ada di Jakarta. Normalisasi Sungai Ciliwung ini sempat terhenti dari tahun 2017 dan kita lanjutkan kembali karena pemerintah DKI Jakarta bersama dengan BPN, Ibu Kanwil, meyakini bahwa salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengurangi banjir di Jakarta dalam jangka menengah ini adalah ruas Ciliwung ini. Ciliwung ini adalah hampir 40% Bu ya, hampir 40% aktivitas sungai yang ada di Jakarta adalah di tempat ini, sehingga dengan demikian normalisasi Ciliwung ini menjadi penting. Dan normalisasi Ciliwung secara prinsip dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama adalah segmen dari pintu air Manggarai hingga MT Haryono, panjangnya 7 km. Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 km. Dengan realisasi saat ini mencapai 8,24 km. Yang berikutnya adalah segmen kedua dari MT Haryono sampai TB Simatupang 12,89 km. Segmen ini direncanakan pembuatan tanggulnya 18,7 km. Dan realisasinya sekarang ini kurang lebih 8,9 km. Sehingga total secara keseluruhan ada 33,69 km di ruas Ciliwung ini. Realisasi yang sudah diturap 17,14 km. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini saya sampaikan demikian? Karena memang saya menginginkan normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan tidak ribut-ribut. Dan teman-teman pasti nggak menyangka bahwa kami sudah melakukan pembebasan yang cukup masif di tempat ini, dan itu memang dilakukan secara adem ayem senyap lah, karena dalam koordinasi oleh Ibu
Kakanwil BPN bersama Kadis SDA dan juga Bapak Wali Kota dan teman-teman SDA yang ada di lapangan. Yang jelas kami ingin menginformasikan bahwa semua pembebasan lahan dilakukan secara langsung oleh pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air, tidak melalui siapapun. Kemudian dalam lapangannya tentunya BPN lah yang menentukan untuk itu. Maka kami berterima kasih kepada Ibu Kakanwil BPN Jakarta ini dalam kerjasama yang baik. Mudah-mudahan normalisasi Ciliwung ini bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Itu sebagai pengantar. Ibu, ada yang mau disampaikan? Jadi Ciliwung ini merupakan salah satu aliran dari 13 aliran sungai. Teman-teman ketahui kalau Jakarta dalam kondisi siaga, kemudian Katulampa dalam kondisi siaga, maka Ciliwung akan menjadi faktor penentu utama untuk mengatur 5 wilayah lainnya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan Ciliwung, maka kita bisa menyelesaikan persoalan das Ciliwung sebesar 40% di das Ciliwung. Terima kasih Pak. Banjir yang melanda kawasan Jakarta kian meluas hingga Kamis 29 Januari 2026. Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jakarta, hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, genangan air masih terjadi di 52 RT dan 17 ruas jalan yang tersebar di 5 wilayah kota. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta yakni Muhammad Yohan menyebut wilayah Jakarta Timur menjadi kawasan yang terdampak paling signifikan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jakarta yakni rekan Dionysius Arya Bima. Baik rekan Dion, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini banjir di wilayah Jakarta? Apakah benar bencana ini sudah merambah hingga 52 RT dan 17 ruas jalan? Ya, Arin dan juga pemirsa Tribuners, jadi memang data dari BPBD ini menunjukkan ada 52 RT dan juga belasan ruas jalan ini yang tergenang hingga Kamis siang. Genangan ini sendiri sebenarnya sudah muncul sejak Rabu malam kemarin di sepanjang aliran Kali Ciliwung ini karena adanya luapan dari Sungai Ciliwung, banjir kiriman dari wilayah hulu. Kemudian banjir diperparah dengan hujan yang terus terjadi di Jakarta ini sejak Kamis dini hari tadi hingga siang hari ini yang menyebabkan genangan semakin meluas di 52 RT ini yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta, dan Jakarta Timur menjadi yang paling terparah dengan ketinggian genangan ini mencapai lebih dari 1 meter atau sekitar 1,4 meter, sedangkan untuk ruas jalan yang tergenang ini totalnya ada sekitar 17 yang mayoritas ini berada di wilayah Jakarta Utara. Ketinggian genangan pun cukup ketinggian genangan untuk jalan ini pun cukup bervariasi dari 1 hingga dari 10 cm hingga hampir mencapai setengah meter. Demikian Arin. Apa dampak yang dirasakan masyarakat atas banjir yang tidak kunjung surut ini, rekan Dion? Ya, akibat banjir yang terjadi ini, tadi pagi ini sempat terjadi kemacetan di beberapa wilayah DKI Jakarta, seperti di sepanjang jalan DI Panjaitan Jakarta Timur maupun di sekitar sampai wilayah Kramajati. Kepadatan ini tidak terhindarkan karena ruas jalan ini mengalami penyempitan dan tidak bisa
dilalui oleh kendaraan. Selain itu juga ada beberapa warga yang terpaksa mengungsi karena ketinggian genangan yang cukup tinggi seperti di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Kelurahan Karetengsin. Apakah ada korban jiwa ataupun korban luka imbas bencana banjir ini, rekan Dion? Untuk banjir yang terjadi dari kemarin hingga saat ini belum ada laporan terkait dengan korban jiwa maupun luka-luka akibat peristiwa banjir ini. Hanya saja di wilayah Jakarta Timur yang banjirnya sudah terjadi sejak semalam, ini dilaporkan warga yang mengungsi sudah mulai terserang beberapa penyakit seperti gatal-gatal dan juga lain sebagainya. Bagaimana respons dari pemerintah setempat atas kejadian ini? Ya, Arin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sendiri menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca ini akan terus dilakukan, dan untuk hari ini operasi modifikasi cuaca ini sudah dilakukan sejak jam 5 pagi tadi. Pramono pun menyebut bila operasi modifikasi cuaca ini tidak dilakukan selama beberapa hari terakhir ini, kemungkinan hujan yang melanda Jakarta hari ini akan lebih parah lagi, lebih parah lagi. Selain itu juga Gubernur Pramono tadi juga meninjau lokasi dari pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Pramono menegaskan program pengendalian banjir yang sempat terhenti sejak tahun 2017 ini akan dilanjutkan kembali dengan pembebasan lahan di beberapa titik di wilayah Kramajati, Jakarta Timur. Kemudian selanjutnya nantinya proses pembangunan tanggul akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Selain normalisasi Kali Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta tadi juga menggelar rapat terbatas dengan pejabat-pejabat terkait dengan banjir Jakarta ini. Di dalam rapat tersebut, Gubernur Pramono juga memutuskan bahwa normalisasi juga akan dilakukan di Kali Cakung Tengah dan juga Kali Krukut. Hanya saja Kali Cakung Tengah ini yang nantinya Kali Cakung Lama ini akan menjadi salah satu prioritas selain juga Kali Ciliwung, karena bisa mengurangi banjir di wilayah Cakung dan sekitarnya. Program ini pun diyakini disebut Pramono akan mulai dijalankan di tahun 2026 ini. Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta berencana membangun embung baru ini di sekitar wilayah Cengkareng, Jakarta Barat untuk mengurangi, untuk menambah kapasitas daya tampung air di wilayah tersebut. Dengan normalisasi Ciliwung yang tadi kembali dilanjutkan, Pramono pun yakin bisa menekan potensi banjir di sepanjang aliran Kali Ciliwung ini hingga sekitar 40%. Oke, baik. Terima kasih rekan Dion atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Mobilnya tak ngikut nih. Gak bisa, no? Oh, ini. Pelan-pelan. Terendam. Segera ganti oli ya, Besti. Motornya jangan lupa pada diservis ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.